Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga tak lupa kepada para sahabatnya sampai kepada kita semua. Mudah-mudahan nanti mendapat syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mekarjaya yang saya hormati dan juga para tokoh, baik tokoh pendidikan, tokoh pemerintah, tokoh pemuda, dan para dewan guru yang hadir pada kesempatan ini yang saya juga hormati. Yang insya Allah pada kesempatan ini topik atau judul yang kita agendakan dari jauh-jauh hari, penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan di SD Negeri Mekarjaya. Itu topik pembicaraan di rapat kali ini. Untuk susunan acara atau rangkaian acara yang akan digelar pada kesempatan kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sosialisasi atau urian visi misi tujuan satuan pendidikan yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mekarjaya. Yang ketiga, saran atau masukan dari semua pihak yang nanti akan diberikan waktunya di poin 3. Yang keempat, insya Allah kesimpulan dari hasil musyawarah atau rapat kali ini. Yang kelima, penutup. Untuk memperhemat waktu, kita sama-sama acara ini buka dengan membacakan Ummul Quran bersama-sama. Wa ala hadaniyah wa niyatung sholihah bi barakatimul Quran. Al-Fatihah. Alhamdulillah, acara sudah kita buka bersama. Mudah-mudahan acara ini dari awal sampai akhir kesimpulan yang baik bagi pendidikan terutama di SD Negeri Mekarjaya ini. Untuk selanjutnya, mungkin ini acara inti dari rapat ini, yaitu sosialisasi, uraian visi dan misi tujuan satuan pendidikan SD Negeri Mekarjaya. Untuk Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mekarjaya, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Singkup, dalam hal ini kapasitas sebagai tokoh pendidikan yang saya hormati, Bapak Kepala Dusun, dalam kapasitas sebagai Kepala Pemerintahan di wilayah Dusunan Mekarjaya yang saya hormati, kemudian jajaran pengurus komite yang pada kesempatan ini juga diwakili, alhamdulillah bisa hadir Pak Ketua Komite. Terima kasih yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, pendidik dan juga tenaga kependidikan di SD Negeri Mekarjaya yang pada kesempatan ini juga bisa bersama-sama untuk kita melaksanakan kegiatan ini. Pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala bentuk anugerahnya kepada kita, keberkahannya kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di sekolah kita ini dengan maksud apa yang sudah tadi disampaikan oleh pembuka acara, bahwa pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk sama-sama menganalisis dan juga untuk mengkaji bersama bagaimana penyelarasan visi, misi dan juga tujuan satuan pendidikan dalam hal ini SD Negeri Mekarjaya. Salawat dan salam semoga selamanya dicurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu besar harapan sampai pada kita selaku umatnya dan kita mendapatkan syafaat dengan segala ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pertama-tama barangkali saya selaku pimpinan satuan di SD Negeri Mekarjaya ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu, menyempatkan waktu dalam tengah-tengah rutinitas dan kesibukan, terutama Bapak-Bapak tamu undangan, Pak KE, Singkup, dan juga Bantar Kaung, termasuk juga Pak Komite, Pak Dusun,
Tentu saja di luar ini banyak sekali agenda yang Bapak tinggalkan untuk kemudian bisa hadir di undangan kami hari ini. Ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya dan juga jajaran pendidik dan juga tenaga pendidikan di SNDI Mekar Jaya, sehingga bisa bersama-sama, duduk bersama, kemudian untuk kita juga sama-sama menganalisa bersama juga nanti bagaimana konteks visi dan juga misi beserta tujuan sekolah ini ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, agenda hari ini adalah agenda yang sudah saya rencanakan semenjak beberapa hari yang lalu, karena memang sebagai pengantar juga perlu disampaikan, karena memang sebetulnya baru-baru ini juga masih di akhir semester 2 kemarin, sebetulnya saya sudah menyampaikan visi dan misi termasuk tujuan sekolah SNDI Mekar Jaya di depan Bapak dan Ibu guru, termasuk juga para tokoh masyarakat pada saat itu. Namun ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa hari ini dibuat agenda baru untuk kemudian dengan versi dan judul atau tadi disampaikan topik yang baru. Kalau kemarin itu saya hanya menyampaikan visi, misi, dan tujuan sekolah yang tentu saja belum di-upgrade, artinya belum diperbaharui begitu. Nah, latar belakang kenapa hari ini harus dan semestinya menyampaikan perkara ini lagi kepada Bapak dan Ibu atau hal ini lagi kepada Bapak dan Ibu, karena memang kita ada latar belakang, salah satunya perlu juga kami sampaikan Pak Komite, Pak Dusun, dan juga mungkin sebagai tembusan saja kepada Pak Kaisekup dalam kapasitas kelembagaan sebagai pengurus di PGRI, bahwa tahun 2025 kita mendapatkan seolah penghargaan dari pemerintah atas dasar kinerja kita semua, terutama Bapak Ibu dalam proses peningkatan raport mutu pendidikan tahun 2025. Nah, dari hasil kinerja kita secara bersama-sama, terutama Bapak dan Ibu yang sangat gigih dan juga luar biasa dalam proses peningkatan mutu tersebut, sehingga raport mutu kita atau nilai capaian sekolah kita dalam skala nasional dan juga kabupaten kota itu masih kita bisa pertahankan. Tahun 2023 kita mendapatkan bos kinerja, tahun 2024 kita mendapatkan bos kinerja, termasuk 2025 kita juga mendapatkan bos kinerja, dan tentu saja harapan ke depan tahun 2026 pun kita tetap mendapatkan bos kinerja. Karena memang hal ini bisa kita upayakan dengan catatan kita ada konsistensi untuk melaksanakan apa yang seharusnya kita laksanakan sebagai bentuk daripada pelaksanaan tugas fungsi kita sebagai pendidik dan juga tenaga kependidikan. Nah, ada hal yang berbeda Bapak dan Ibu, perlu juga kami sampaikan untuk bos kinerja tahun 2025. Perlu juga ini dilaporkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, bahwa bos kinerja tahun 2025 itu fokus pada peningkatan mutu dan kualitas kompetensi satuan pendidikan. Dalam hal ini, saya sebagai kepala sekolah, termasuk 3 orang guru Bapak dan Ibu. Kepala sekolah kemarin sudah melakukan kegiatan diklat selama 5 hari, bagaimana kita bisa mendalami konsep pembelajaran mendalam yang kaitannya dengan kepentingan hari ini, untuk kemudian kita nanti akan mengubah atau menyelaraskan visi, misi, dan juga tujuan sekolah. Kemudian 1 orang guru juga kemarin sudah ditugaskan untuk dan sudah menyelesaikan tugasnya untuk diklat KKA atau coding dan kecerdasan artifisial. Itu merupakan bagian daripada konsep dasar yang harus kita laksanakan di SNDI Mekar Jaya ini, karena memang kita betul-betul sudah memasuki wilayah program yang dilaksanakan seperti itu. Kemudian terakhir, kemarin 1 minggu terakhir Bapak Ibu ya, Ibu guru kelas 1 dan Ibu guru kelas 6 saya tugaskan untuk mengikuti diklat pembelajaran mendalam sama selama 5 hari. Dan kesemuaan daripada proses kegiatan tersebut itu didanai oleh bos kinerja, yang besarnya untuk tahun 2025 adalah sebesar 22.500.000. Dan pentingnya Bapak dan Ibu, pelaksanaan progres kita atau proyek kita untuk penguatan pembelajaran mendalam ini berlangsung sampai dengan bulan November. Mengingat daripada pentingnya kegiatan ini harus tuntas, maka tentu saja hal ini harus menjadi bahan bagi kita semua. Termasuk saya pun tidak akan melewatkan satu tahapan pun dalam proses pelaksanaan pembelajaran mendalam di SNDI Mekar Jaya. Makanya hari ini
merupakan rangkaian awal, Bapak dan Ibu. Rangkaian awal saya melaksanakan program pemerintah dalam konteks pembelajaran mendalam ini, yaitu untuk penyelarasan visi, misi, dan juga tujuan sekolah. Sehingga Bapak dan Ibu yang diundang hari ini harus menjadi tahu dan juga nanti mungkin bisa menyampaikan kembali, baik itu kepada warga masyarakat ataupun mungkin pihak-pihak lain yang memang membutuhkan informasi terkait dengan bagaimana konteks pelaksanaan pembelajaran mendalam di SD Mekarjaya. Seperti itu Bapak dan Ibu, itu istilahnya pengantar kenapa kegiatan hari ini kita laksanakan dan sebegitu penting. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk mungkin ke materi. Jadi dalam proses kegiatan pengalokasian uang bos kinerja tadi, itu kita gunakan semuanya untuk peningkatan kompetensi. Yang pada akhirnya dampaknya itu diharapkan pada peningkatan kualitas pembelajaran bagi siswa. Otomatis produk belajar yang diharapkan itu seperti apa? Nah, sehingga pemerintah membuat semacam ketentuan bahwa bagi mereka yang mendapatkan bos kinerja itu harus dibekali dengan pemahaman bagaimana nanti implementasi dan pengaktualisasian pada proses pembelajaran. Nah, hari ini agenda pertama saya selaku pimpinan satuan adalah bagaimana bisa kepala sekolah untuk bisa menyelaraskan dan juga strategi penerapan visi, misi, dan tujuan SD Mekarjaya itu dengan konsep pembelajaran mendalam. Nah, kenapa harus diselaraskan? Karena memang tujuan akhirnya adalah bagaimana kita bisa mencetak peserta didik dengan berorientasi pada elemen-elemen yang menjadi dasar daripada pembelajaran mendalam. Jadi kalau misalkan kita ingin membahas secara lebih jauh kaitan dengan bagaimana konteks pembelajaran mendalam, tentu saja hal ini kita butuh waktu. Ya, makanya kalau misalkan agenda ke depan Bapak dan Ibu khusus di Mekarjaya, kita memang sebagaimana yang sudah saya sampaikan kemarin, kita harus buat waktu khusus dalam 1 minggu, mungkin 1 kali atau 2 kali untuk fokus. Saya menyampaikan materi-materi umum kaitan dengan kebijakan. Bapak dan Ibu juga yang kemarin ikut diklat, baik yang KKA maupun yang PM, itu harus fokus ke guru. Bagaimana standar pembelajaran yang harus kita laksanakan. Perangkat pembelajaran seperti apa yang kita butuhkan. Strategi belajar seperti apa yang harus kita gunakan. Kemudian metode belajar seperti apa yang harus kita gunakan juga untuk mendukung dan mensukseskan pembelajaran mendalam. Jadi pembelajaran mendalam itu Bapak dan Ibu bukan kurikulum, tapi pendekatan. Yang namanya pendekatan itu adalah jembatan seolah-olah. Bagaimana kita bisa menggapai kurikulum nasional, pendekatannya itu dengan pembelajaran mendalam. Kalau kurikulum 2013, pendekatan yang digunakan kan saintifik. Kemudian kurikulum Merdeka kemarin yang digunakan diferensiasi. Nah sekarang kurikulum 13, pendekatannya digunakan adalah, kurikulum nasional yang digunakan adalah pembelajaran mendalam. Definisinya pembelajaran mendalam itu seperti apa Bapak dan Ibu? Pembelajaran mendalam itu merupakan pendekatan yang memuliakan. Nah, itu kata kuncinya memuliakan. Pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajaran mendalam, maka orientasi hasil yang diharapkan adalah kemuliaan. Kemuliaan bagi siapa? Kemuliaan bagi peserta didik. Yang namanya mulia itu kan definisinya atau sinonimnya itu sama dengan agung, kemudian terhormat. Nah itulah produk belajar yang diharapkan dari pendekatan pembelajaran mendalam itu, diharapkan nanti siswa bisa tumbuh dan berkembang menjadi siswa agung secara pengetahuan, agung secara karakter, kemudian agung secara intelektual, termasuk bisa terhormat. Terhormat dalam artian ya ketika seorang manusia bisa meregulasi dirinya, bisa memanage dirinya dengan konsep kebaikan, maka keterhormatan itu pun akan lahir dengan sendirinya seperti itu. Nah, tugas kita ini, Bapak dan Ibu, ketika konsep pembelajaran mendalam adalah bagaimana kita bisa memuliakan peserta didik dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar berkesadaran, sadar. Anak itu menyadari bahwa ini adalah penting belajar itu. Bermakna berarti memiliki manfaat dan menggembirakan. Konsep yang kita gunakan dalam proses pembelajaran adalah anak tidak ada tekanan, betul-betul merasa senang dengan pola yang kita gunakan. Ya, melalui olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Olah pikir, bagaimana kita bisa mengembangkan pola logis peserta didik, membawa logis peserta didik dalam pembelajaran. Olah hati, bagaimana menumbuhkan rasa kasih sayang sesama ka guru ka orang tua ya ke semua pihak.
termasuk olah rasa. Bagaimana menumbuhkan empati, rasa tolong menolong, rasa kepedulian, gotong royong, dan termasuk olahraga. Ini nanti berkaitan dengan program-program yang lain. Secara holistik, menyeluruh baik dari segi kuantitas ataupun dari segi kualitas. Ini definisinya Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, kaitan dengan sikap mental kita. Ketika sesuatu berubah, kurikulum merdeka kan berubah namanya juga menjadi kurikulum nasional. Berarti ada perubahan. Ketika ada perubahan, maka kita harus menyiapkan mental. Sikap mental apa yang harus kita siapkan? Nah, bagaimana sikap mental kita untuk menghadapi perubahan? Yaitu dengan cara pola pikir bertumbuh ini. Konteks pola pikir bertumbuh ini, Bapak dan Ibu, harus kita sepakati dan harus kita miliki dan harus mulai kita laksanakan. Di sini ada 5 aspek yang memang harus kita ketahui dan kita sadari dalam prosesnya. Yang pertama adalah challenge. Challenge itu tantangan. Kita sebagai guru, karena ini orientasinya ke guru dulu Bapak dan Ibu, otomatis ketika ada sesuatu hal yang berubah, maka kita itu ditantang untuk bisa mengubah diri kita. Nah, ketika kita memiliki pola pikir tetap, artinya ya kita menghindar. Sesuatu yang sulit akan kita hindari. Berbeda ketika kita memiliki pola pikir bertumbuh, maka kita akan menerima dengan segala upaya. Kemudian yang kedua adalah obstacle. Obstacle itu rintangan Bapak dan Ibu. Ketika kita menghadapi rintangan, ya kita bertahan, harusnya bertahan. Ini poinnya. Jangan menyerah, gitu. Nah, selama ini mungkin kita masih dalam konteks pola berpikir tetap. Nah, sekarang kita ubah. Ini modal dasar kita untuk bisa mengubah diri kita itu ini. Kemudian yang ketiga adalah effort. Nah, ketika kita mendapatkan peluang ini, mendapatkan effort ini, maka kita harus ada upayanya juga. Kalau misalkan kita sekarang sudah didiklat dengan pembelajaran mendalam, kemudian kita stuck di pola-pola konvensional, pola-pola memang sebelumnya kita dianggap zona nyaman, maka tidak akan ada perubahan apapun dari kita. Gitu-gitu aja bakal enggak. Ya, sehingga dalam hal ini, ketika kita akan mengupayakan sesuatu, maka ini adalah sebagai peluang. Berat bagi kita sebetulnya, tanggung jawabnya berat kita mengikuti PM. Karena memang kita dituntut untuk bisa lari hari ini. Setelah kita mengikuti kegiatan PM ini, mau tidak mau kita harus berlari. Harus lari Bapak dan Ibu. Nah, inilah hal yang harus kita jadi bahan bagi kita semua. Nah, bagi mereka yang berpikir tetap, perubahan-perubahan ini bakal dianggap sebagai suatu hal anu mubazir. Jangan naonan gituan, ari-ari misalkan ya. Nah, hal itulah harus kita geser pola pikirnya. Dan ketika kita akan berubah Bapak dan Ibu, tidak sedikit nanti kita akan mendapatkan kritik. Dan kritik inilah yang harus kita buka sebagai bentuk upaya evaluasi bagi diri kita. Ya, kita jangan pernah menutup kritik. Dainu namina kritik mah, mungkin kritik itu bisa sampaikan dengan cara baik-baik atau dengan cara poksang. Baik-baik ataupun poksang kritik yang sampai kepada kita, maka kita harus sikapi semuanya dengan bijak. Jangan dulu kita merespon kritik orang lain, tapi refleksi dulu diri kita. Nah, orang yang pola pikir tetap itu, ketika kita mendapat kritik itu dianggap sebagai suatu serangan, sentimen. Oh, sentimen. Menyerang. Tapi bagi mereka yang memiliki pola pikir bertumbuh, maka itu akan dijadikan sebagai sebuah informasi, masukan, bahan refleksi, merenungkan apa yang sudah terjadi sebetulnya pada diri kita dan apa yang sudah kita lakukan oleh kita. Nah, selanjutnya adalah sukses other atau success other. Ketika orang lain sukses, orang yang punya pemikiran tetap itu dianggap sebagai suatu ancaman, zolim, artinya kita punya sifat zolim. Tapi bagi kita yang saat ini mungkin sudah mendapatkan pengetahuan tentang ini, ketika melihat orang lain sukses adalah inspirasi. Kita bisa meniru, kenapa orang lain bisa kok kita tidak bisa, seperti itu. Ini berlaku Pak, tidak hanya di lingkungan sekolah, di pemerintahan pun juga sama seperti ini polanya. Pola pikir bertumbuh ini berlaku karena ini adalah menjadi bahasa nasional. Nah, ini adalah modal awal. Kunci kita bisa menerima segala perubahan, maka kita harus punya dulu bekal ini. Modal ini harus kita selipkan dalam keyakinan kita, sehingga kita bisa meyakini bahwa hal inilah adalah hal terbaik. Sebagai bentuk pelaksanaan tugas fungsi kita sebagai guru, terutama di sekolah. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kaitan dengan kenapa, diselaraskan dengan apa gitu visi kita. Kenapa mesti diselaraskan? Ketika mungkin ada pertanyaan di benak Bapak dan Ibu,
nah make jeung kudu diselaraskeun, terus diselaraskeun teh jeung naon gitu kan. Nah, ketika untuk menjawab ini saya akan mencoba untuk menjelaskan lingkaran. Bapak Ibu, untuk memahami pembelajaran mendalam, jadi visi, misi, dan tujuan sekolah itu harus merujuk kepada 4 elemen ini. Yang pertama adalah kerangka pembelajaran. Yang kedua pengalaman belajar, yang ketiga prinsip pembelajaran, yang keempat dimensi profil lulusan. Bagaimana penjelasannya? Saya sedikit jelaskan supaya ada gambaran, tapi detailnya nanti mungkin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru dalam konteks internal komunitas belajar. Yang pertama, visi dan misi juga tujuan sekolah itu harus sesuai dengan kerangka pembelajaran. Dalam kerangka pembelajaran mendalam itu ada 4 sub-elemen, Bapak Ibu, yang harus kita pahami. Yang pertama adalah praktik pedagogis. Ini konsentrasinya ke guru. Tapi para tokoh, orang tua masa harus tahu. Ketika kita melaksanakan proses pembelajaran mendalam, maka guru itu harus menguasai konsep pedagogis. Pedagogis itu kan seni dalam mengajar. Tata cara dalam mengajar, strategi mengajar itu pedagogis. Nah, hal ini penting bagi Bapak dan Ibu, kita semua, termasuk saya, untuk kita mengupgrade kemampuan kita, mengubah kemampuan kita, meningkatkan motivasi belajar kita. Apakah selama ini mungkin kita mengajar siswa itu begitu-gitu wae, atau kita perlu mengubah? Strategi yang kita gunakan sudah berapa macam, metode yang kita gunakan sudah berapa macam. Kemudian dengan penggunaan metode yang kemarin kita gunakan itu dampaknya ke peserta didik seperti apa? Coba kita upgrade sekarang, tambah strateginya, kemudian tambah juga metodenya, ada tidak perubahannya untuk hasil peserta didik? Seperti itu. Jadi pada kerangka pembelajaran, visi dan misi itu harus merujuk pada peningkatan. Artinya visi dan misi itu harus merujuk pada peningkatan kompetensi Bapak dan Ibu selaku kita semua selaku warga satuan pendidikan, terutama guru dalam hal pembelajaran. Yang kedua, Bapak dan Ibu, kaitan dengan kerangka pembelajaran, visi dan misi itu harus merujuk pada lingkungan pembelajaran yang aman, nyaman, tentram, damai, kondusif. Jadi di sekolah itu memang kita harus menciptakan pola-pola itu. Nah, kaitan dengan hal ini, maka tentu saja kita harus melakukan pengawasan-pengawasan ekstra. Kemudian, pengaktifan kembali TPPK, Pak ya, ada TPPK, tim pencegahan kekerasan. Jadi untuk pembelajaran mendalam sekarang TPPK itu jangan dijadikannya sebagai bukti untuk upload harus di Dapodik. Kita harus betul-betul melaksanakan. Ini tim TPPK-nya harus mengkontrol apa yang terjadi di sekolah dan memfungsikan semua elemen tersebut. Ya, jadi lingkungan, insya Allah dengan dilakukannya kegiatan tersebut atau difungsikannya peran daripada sub lembaga di sekolah tersebut, ini akan mendukung pada proses pembelajaran yang konsentrasi pada lingkungan yang aman, nyaman, kondusif. Kemudian selanjutnya, visi dan misi juga tujuan sekolah itu harus merujuk pada kerangka pembelajaran dengan sub elemen pemanfaatan digital. Ini ke guru lagi sasarannya. Kita dalam proses pelaksanaan pembelajaran maka harus, kalau kemarin-kemarin kan sebaiknya, bahasa nanti sebaiknya Bapak dan Ibu dalam belajar itu harus menggunakan moda digital. Nah sekarang diubah, tidak sebaiknya menjadi harus, berarti levelnya naik. Ada kewajiban bagi kita semua selaku guru dalam proses pelaksanaan pembelajaran itu menggunakan moda digital. Moda digital yang seperti apa? Ya gunakan yang kita punya. Chromebook kita punya, contoh, Infocus kita punya, laptop kita punya, HP kita punya. Itu saja yang kita gunakan. Ya. Kemudian yang keempat adalah kemitraan pembelajaran. Nah, kemitraan ini adalah kaitan dengan hubungan, interaksi. Saya dengan Bapak dan Ibu guru, ya saya dengan para tokoh, Bapak dan Ibu guru dengan siswa, Bapak dan Ibu guru dengan orang tua. Inilah yang harus kita jalin ke depan. Walaupun kemarin sudah kita laksanakan, tapi ke depan harus lebih dikuatkan, lebih ditingkatkan agar tujuan daripada kurikulum nasional ini bisa terwujud. Sebab kemajuan satu satuan pendidikan tidak bisa hanya ditentukan oleh personal. Misal kepala sekolah, misal hanya Bapak dan Ibu guru, keseluruhannya harus satu padu.
Harus memiliki konsep yang sama. Makanya visi dan misi juga tujuan sekolah saat ini disampaikan, disosialisasikan tidak hanya kepada guru termasuk kepada para tokoh agar semuanya nanti bisa memahami, menyadari dan juga melaksanakan komitmen ini dengan sebaik-baiknya untuk tujuan kemajuan kita. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu, kaitan dengan arah penyelesaian visi misi tujuan sekolah itu adalah pengalaman belajar. Harus merujuk ke pengalaman belajar. Pengalaman belajar yang diharapkan daripada kurikulum nasional dengan pendekatan pembelajaran mendalam adalah ada 3. Yang pertama adalah memahami. Bagaimana siswa bisa memahami apa yang kita sampaikan di kelas. Pola materi yang disampaikan itu akan menjadi bahan rujukan ilmu pengetahuan bagi siswa. Pola belajar bukan mengganti pengetahuan, tapi menambah pengetahuan. Nah, ini yang harus kita ubah Bapak dan Ibu. Ketika kemarin kita mungkin menganalisa hasil belajar siswa bahwa kebanyakan siswa misalkan polanya mengganti pengetahuan, akhirnya diajar, yang kemarin lupa kan gitu. Nah kita sekarang harus ubah, bukan mengganti pengetahuan di dalam pemikiran siswa, tapi kita menambah pengetahuan. Hari ini kita belajar nukamari ulah poho, bahkan sebelum lagi ulah poho. Maka diperlukanlah di situ strategi korelasi dalam pembelajaran, menghubungkan pola-pola menghubungkan pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengaplikasi di dalam pembelajaran mendalam. Visi dan misi juga tujuan sekolah yang digunakan adalah bagaimana nanti bisa mengaplikasi kegiatan pembelajaran. Mengaplikasi itu mengkontekstualisasi, menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata, seperti itu. Bagaimana nanti kita bisa melaksanakan hal itu, sebab nanti tujuan akhirnya adalah pembelajaran itu harus bermakna Bapak dan Ibu. Ketika bermakna kudu bermanfaat. Jadi anak harus mengetahui orang diajar ayat penjumlahan titik kernaon gitu kan. Orang diajar anak skala, misalkan di matematika, anak belajar skala itu untuk apa? Nah, itu anak harus tahu. Sehingga ada kebermaknaan dalam proses pelajaran. Kemudian yang ketiga adalah kaitan dengan pengalaman belajar, maka anak itu harus mampu merefleksi. Merefleksi artinya merenungkan betapa pentingnya proses pembelajaran yang harus dilakukan. Itu ke depannya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian, yang ketiga, arah penyelesaian visi dan misi tujuan sekolah itu harus mengacu kepada prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran itu ada 3. Ini kita tahu semuanya mengenai yang berkesadaran, mindful, kemudian bermakna, meaningful, dan joyful, menggembirakan. Jadi visi dan misi juga tujuan sekolah itu harus merujuk kepada hasil belajar yang seperti itu. Anu berkesadaran, anu bermakna, dan juga yang menggembirakan. Ketika berbicara soal kesadaran, maka ini berbicara soal hati. Anak sadar bahwa saat ini dia harus belajar. Anak sadar bahwa ketika belajar harus ada hasilnya. Nah, itu kan didukung dengan program 7 kebiasaan Indonesia hebat. Itu sebetulnya untuk membangun kesadaran dari mulai bangun pagi. Itulah merupakan satu strategi yang harus kita kuatkan ke siswa, karena ketika hal itu dijalankan maka secara otomatis kesadaran daripada diri siswa itu bakal terbangun. Itu rujukan kita. Kemudian bermakna. Ketika bermakna, pelaksanaan pembelajaran yaitu tadi harus memiliki manfaat. Jadi anak ketika belajar jangan sampai tidak tahu itu kernaon diajar teh gitu. Nah, itu mungkin kita sekarang bisa mengukur diri kita, ada di posisi mana gitu kapasitas kita Bapak dan Ibu. Kemudian menggembirakan, tidak ada ketegangan. Jadi anak harus betul-betul diajak pada nuansa belajar anu rileks. Anu memang alam bawah sadarnya pun ikut belajar. Henteu ayana jasadna dina bangku cali, sementara mungkin pikiranna kana layangan atau mungkin yang lain-lain seperti itu. Itu penting Bapak dan Ibu, sebab konsentrasi itu akan menentukan bagaimana keberhasilan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu susun dalam konteks materi yang disampaikan pada saat belajar. Nah, yang keempat Bapak dan Ibu, rujukan daripada visi, misi, dan tujuan sekolah itu adalah harus memenuhi pada 8 dimensi lulusan. Ini kalau kemarin mungkin di kurikulum Merdeka, profil Pancasila, P5. Kita sekarang diubah menjadi 8 profil lulusan. Poinnya sebetulnya hampir sama, cuman ada tambahan, 2 tambahan. Keimanan, kaitan dengan sifat spiritual, keagamaan siswa, kedah ditingkatkan.
Kebetulan perlu disampaikan juga mungkin hari ini komposisi di sekolah kita sudah lengkap Pak, alhamdulillah. Guru kelas lengkap, guru mapel. Nah, hal inilah barangkali yang menjadi modal bagi kita semua untuk kemudian bagaimana bisa mensukseskan dari visi, misi, dan tujuan sekolah ini pada ketercapaian 8 profil lulusan. Kewargaan itu kaitan dengan bagaimana mampu menghargai siswa, saling menghargai dengan sama temannya, saling menyayangi, menghargai orang tua, menghargai guru, menghadapi siapapun. Kreativitas, kita sebagai guru harus mengantarkan peserta didik pada capaian bakat dan minatnya. Makanya harus kita identifikasi bakat dan minat daripada siswa tersebut untuk kemudian kita bisa kembangkan, bisa kuatkan. Kita mungkin belum bisa melaksanakan secara totalitas, tapi seenggaknya pola dasarnya kita harus sudah bisa memahami konteksnya seperti apa. Kemandirian, mandiri inilah yang harus kita kembangkan kepada peserta didik. Bagaimana dia bisa menjalani segala sesuatunya dengan konteks kemandirian. Kemudian berkomunikasi. Nah, kita sekarang tinggal evaluasi. Grade atau tingkatan sekolah kita dalam hal komunikasi itu ada di level berapa? Kalau misalkan kita buat dari level 5 sampai dengan 10, kita berada di level berapa? Dengan kualitas komunikasi siswa kita seperti saat ini. Kemudian kesehatan. Ini penting. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi itu kemitraan tadi. Hubungan kerjasama baik secara internal maupun dengan internal. Termasuk penalaran kritis. Penalaran kritis Bapak dan Ibu itu kaitan bagaimana penguasaan penguasaan intelektual. Sehingga dari hasil belajarnya siswa itu bisa berpikir logis. Bisa memilah mana anu baik, mana anu salah, mana anu harus dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Nah inilah, jadi keempat elemen inilah yang akan menjadi dasar ataupun acuan visi, misi, dan tujuan sekolah kita. Lantas siapa yang harus melaksanakan hal ini? Semua pihak Pak. Kepala sekolah harus betul-betul paham, Bapak Ibu guru harus betul-betul paham, termasuk sosialisasi kepada orang tua harus sampai, baru nanti akan terukur bagaimana kualitas peserta didik kita. Seperti itu. Satu werompang misalkan, KS bisa memahami, guru memahami, tapi tidak disampaikan ke orang tua. Pasti hal ini juga akan menjadi kesenjangan juga nanti pada akhirnya. Makanya harus betul-betul kita itu membuat suatu jalinan komunikasi yang baik, kemitraan yang baik, sehingga semua pihak bisa melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Yang jelas, antara kepala sekolah, guru, dan orang tua itu memiliki tugas yang sama untuk kemajuan sekolah SD Negeri Mekarjaya, tapi kapasitasnya anu beda Bapak dan Ibunya. Lanjut Bapak dan Ibu. Mengapa perlu penyelarasan? Penyelarasan antara visi misi tujuan sekolah itu bakal menjamin, ini hasil riset Bapak dan Ibu. Ketika visi dan misi juga tujuan sekolah sudah diselaraskan dan juga dijalankan secara disiplin dan konsisten, maka ada jaminan bahwa pendidikan di sekolah itu tidak hanya transfer pengetahuan, tetapi proses membangun generasi nu cerdas, secara intelektual, berkarakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman. Itulah harapan anak teh. Nah, makanya visi atau PMT, visi misi tujuan itu betul kita pahami. Termasuk warga masyarakat, semua tanpa terkecuali visi dan misi sekolah harus tahu. Harus juga bisa memahami. Nah, caranya ini adalah ruang lingkup pertama. Kedua, agar kita nanti bisa mensosialisasikan semuanya, ya, bisa kita aktifkan paguyuban kelas. Seberapa penting visi misi satuan pendidikan? Visi itu merupakan atau sangat penting karena menjadi arah atau cita-cita bersama yang harus dicapai. Arah tujuan kita, pada dibawa ke mana ya sekolah SD Negeri Mekarjaya teh? Orang kudu aya visi heula. Ya, visinya harus kita buat, harus kita sepakati bersama. Kemudian sekaligus pedoman dalam merancang seluruh program pendidikan. Dengan adanya visi, sekolah itu memiliki tujuan yang jelas, identitas yang kuat. Kemudian serta mampu menyatukan langkah seluruh warga sekolah untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, berdaya guna bagi masa depan peserta didik. Insya Allah Pak. Jadi ini bahasanya begitu indah daripada sebuah pentingnya misi itu tinggal, tapi kalau tidak dijalankan akan jadi keindahan anu berlalu, akan jadi mati. Makanya yang pertama itu adalah visi itu harus kita ingat, kemudian visi kita itu harus kita jalankan, baru nanti akan indah pada waktunya. Kemudian yang kedua, misi itu penting. Misi sekolah penting karena menjadi langkah nyata. Jadi
tangga. Ketika orang ngagaduhan tujuan seperti anu dituangkan dalam visi, maka langkah-langkahnya harus jelas. Visinya harus, misinya harus jelas. Harus terukur, harus logis, bisa kita ukur keberhasilan anak. Kemudian tujuan sekolah penting sebab akan menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi. Ketika kita punya misi, menjalankan misi, maka tujuannya harus jelas. Kamana arah target capaian orang ketika visi na iya seperti kieu, misi na seperti ini, tujuan nanti kernaon atuh, gitu. Nah, nanti kita akan uraikan. Ini pentingnya kita menyusun visi. Nah, hal yang harus kita pahami adalah mungkin fenomena sebagian saat ini konsep dasarnya harus kita pahami Bapak dan Ibu. Konsep dasar pemahaman PMT, peningkatan rasa kepemilikan warga satuan pendidikan dalam implementasi PMT satuan pendidikan. Kenapa saya hari ini mengundang Bapak dan Ibu untuk kemudian kita sama-sama mengkaji visi dan misi sekolah kita? Ini adalah salah satu upaya untuk agar kita terbangun rasa memiliki. Rasa memiliki kepada sekolah ini, rasa memiliki pada tujuan, dan juga rasa memiliki bagaimana untuk mengantarkan para peserta didik kita sampai pada tujuan yang diharapkan sesuai dengan bakat dan minatnya. Visi harus bermakna hidup karena akan memandu langkah kita, mempersatukan tujuan dan memberi makna pada setiap pelayanan pembelajaran mendalam pada satuan pendidikan. Kita ulah dugi sebaliknya. Visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan tidak akan bermakna hidup bila hanya dipajang pada dinding satuan pendidikan. Tempelkan tanpa dipahami. Dilihat tidak pernah, dimaknai apalagi. Itu tidak akan berarti apa-apa Bapak dan Ibu. Kenapa hari ini saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu semuanya? Agar saling mengingatkan. Hari ini kepala sekolah mengerjakan menyampaikan visi, misinya, belaan sababaraha jam, ngebamblam misalkan nyarioskeun. Tapi mana buktinya? Nah Bapak Ibu nanti harus menuntut, Pak. Apa yang Bapak sampaikan itu mana buktinya? Baik itu disampaikan langsung kepada saya ataupun langsung disampaikan kepada Bapak dan Ibu guru. Ini akan menjadi evaluasi bersama bagi kita semua. Nah kemudian Bapak dan Ibu, tanpa dipahami dan dijalankan oleh warga satuan pendidikan. Namun pada kenyataannya saat ini masih banyak ditemukan bahwa visi, misi, dan tujuan sekolah itu hanya sebagai salah satu dokumen penting pada satuan pendidikan. Dibuat, dilupakan. Ngajar mah atau kepala sekolah oge membuat program itu henteu ngacu kana visi misi, ngageuleuyeung we asa karep. Bapak dan Ibu juga mungkin Bapak gurunya bukan Bapak Ibu yang ini, guru-gurunya juga karyawannya semuanya mungkin mengajar dengan pola-pola kebiasaan anu memang geus biasa dilakukan, tidak mengacu atau merujuk pada visi misi. Nah, dengan melihat kondisi ini, kita ini akan mengubah mindset bersama. Ya. Kepala satuan pendidikan perlu merancang strategi pelibatan warga satuan pendidikan secara aktif sehingga warga satuan pendidikan merasa memiliki visi, misi, dan juga tujuan satuan pendidikan. Sehingga diikutsertakan semua pihak. Makanya kalau misalkan kita undangannya hadir hari ini semuanya 21 orang banyak direncanakan yang hadir. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, kaitan dengan hal ini, kenapa? Nah, itu dibawakan ada visi dan misi kita itu tetap awalnya adalah tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional itu adalah termaktub dalam Undang-Undang Dasar bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian diturunkan deui kana undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Itu sudah ada di situ tujuan pendidikan nasional. Kemudian diturunkan deui kana acuan kurikulum, nu ayeuna kurikulum nasional. Kemudian setelah kurikulum, kita terjemahkan lagi dalam visi, misi, dan tujuan sekolah di satuan pendidikan kita. Kemudian visi dan misi satuan pendidikan itu kita akan terjemahkan lagi oleh saya selaku kepala sekolah akan buat program kepala sekolah anu merujuk pada PMT. Bapak dan Ibu juga nanti, Bapak dan Ibu guru akan membuat program sama merujuk kepada keberhasilan PMT tersebut. Baru nanti kita dapat ukur seberapa berhasil peserta didik kita di akhir, gitu, akhir evaluasi. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, nah bagaimana dengan kita membangun, Pak? Membangun rasa memiliki ini yang pertama harus partisipasi aktif. Nah, tadinya kalau misalkan 10 orang atau 12 orang yang hadir dari tokoh, mungkin ini akan lebih kena gitu apa yang saya sampaikan. Prinsip partisipasi aktif, semua pihak dalam proses kemajuan sekolah itu harus kita libatkan. Kepala sekolah, guru, komite, orang tua, tokoh masyarakat itu harus terlibat aktif.
Dengan begitu mungkin ada pengakuan, dasarnya itu pengakuan. Ketika diakui eksistensinya, maka akan lahir sebuah tanggung jawab sehingga muncul rasa memiliki. Kemudian prinsip kepemilikan bersama, hari kunyaho-nyaho teuing mah visina siga gitu, strateginya seperti gitu, tujuannya siga gitu, piraku ketika kita punya program, masyarakat yang tidak tengah dukung. Sebab bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk kemajuan kelembagaan. Kemudian prinsip koherensi. Koherensi itu adalah hubungan. Jadi kudu terkait. Kebijakan kepala sekolah harus terkait dengan visi sareng misi. Ayeuna misalkan konsep berpikir kepala sekolah juga Bapak dan Ibu guru harus terkait kepada visi dan misi. Sehingga semuanya berapapun besar kerucutna, dasar kerucutna, tapi ujungnya sama Pak, untuk kemajuan sekolah sebagai bentuk daripada tujuan daripada pencapaian visi dan misi. Kolaboratif. Masyarakat bagaimana bisa akan peduli jika tidak dilibatkan? Kan ada biasa nage orang tara nyaho ya misalkan. Ya, dari mulai sekarang Pak, kita harus kuatkan hal ini. Kita harus buat manajemen pola kemitraan anu kuat di SMK Pekarjaya supaya semua orang bisa membangun rasa memiliki. Termasuk transparansi dan akuntabel. Kita sudah melaksanakan hal itu. Di akhir semester 2 kemarin saya sudah sampaikan kepada para tokoh, ya Pak Komite, semua kaitan dengan bagi kita bedah RAKS. Berapa uang yang kita terima dalam setahun, penggunaannya untuk apa, dan kita nanti akan lakukan lagi di tahun anggaran yang baru, 2026. Kemudian, prinsip pemberdayaan. Kita semuanya harus terlibat. Prinsip pemberdayaan adalah meliputi semua orang punya potensi untuk mengembangkan sekolah dengan kapasitas anu berbeda. Saya punya potensi, Bapak dan Ibu semuanya punya potensi dengan kapasitas anu berbeda. Dan kita padukan keberbedaan kapasitas tersebut, maka akan menjadi suatu kesatuan yang memang betul-betul bisa memberikan jalan bagi kita untuk mempercepat capaian tujuan pada yang dimimpikan. Kemudian keteladanan. Nah, keteladanan ini barangkali sikap kita. Saya selaku kepala sekolah, Bapak dan Ibu guru, para tokoh juga betul-betul kita memberi kita harus berupaya saling mengingatkan poin mana yang salah, poin mana yang kurang tepat. Ini harus jadi evaluasi bersama. Sehingga rasa kepemilikan ini tetap tumbuh di dalam diri kita dengan satu tujuan yang sama untuk kemajuan pendidikan. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, lantas bagaimana dengan visi ini tadi itu baru pengantar Bapak dan Ibu, intinya mata nama pada ayana. Bagaimana dengan penyelarasan visi, misi dan tujuan sekolah kita? Nah, kita lanjut Bapak dan Ibu. Visi sekolah kita kemarin Pak Komite puntennya mayunan. Jadi kita sebelumnya sudah melakukan pertemuan pertama pada saat tanggal 14 Bapak Ibunya. Waktu itu kita pakai seragam pramuka, kita ngobrol di kantor membahas tentang hal ini. Jadi visi kita itu masih tetap namanya Hegar Mekar. Jadi Hegar Mekar itu adalah sebagai akronim. Kenapa dibuat akronim? Supaya gampang ingat. Kita tuh gampang ingat. Oh, Hegar Mekar. Kalau sudah ingat singkatannya, baru kita nanti mengingat. Naon eta teh eusina teh Hegar Mekar teh kan gitu. Mewujudkan Mekarjaya Hegar Mekar herang ya, Hegarna teh herang. Nanti akan dibahas satu persatu penjabarannya. Gandang, agamis, ramah dengan strategi penguatan nilai-nilai kemandirian, edukatif, kreatif. Nah, ini yang diubah. Akulturatif. Kemarin awalnya dari aktif, sekarang dirubah menjadi akulturatif dan relationship. Seperti itu. Bagaimana penjelasannya agar nanti akan ketemu benang merahnya? Apa hubungan visi ini dengan pembicaraan mendalam, Bapak dan Ibu? Nah, ini penjelasannya. Ini penjabarannya. Ketika herang, kita berbicara visi kita herang, tujuan kita itu hayang ngaherangkeun ieu sekolah. Nya herangna nama otomatis identik dengan keindahan berenya ari herang secara fisik mah gitu bangunan. Orientasi dan konsentrasinya terhadap pencapaian lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah, terawat. Nah, sekarang kita tinggal refleksi, lihat lingkungan sekolah kita. Apakah sudahkah seperti ini? Haruskah kita ada effort lain, ada upaya lain untuk mewujudkan eta? Bapak dan Ibu, bagaimana dengan hubungannya dengan pembelajaran mendalam? Ini masuk ke dalam cakupan 8 dimensi lulusan. Pada konteks visi herang, itu ada 5 dimensi lulusan yang terkait. Pertama, kreativitas. Keur nyiptakeun herang ieu sakola teh baru urang teh kudu aya kreatif, Pak, kudu aya gagasan ya, Bapak Ibu. Bagaimana gagasan kita menuangkan model-model pemikiran kita sehingga menciptakan, merujuk pada mewujudkan sekolah herang. Kemandirian, ya urang mandiri ulah sagala naon teh hayang dibere wae, bisa enggak kita berupaya sendiri?
Mandiri di sini bukan berarti hanya sekolah. Dalam ruang lingkup wilayah, sekolah yang terdiri dari bapak dan ibu guru, abdi, komite, warga masyarakat, warga Merjaya, ketika dipadukan itu menjadi sebuah kemandirian, bapak dan ibu. Kemudian kolaborasi, kerjasama. Mau bisa Pak kita hanya sekolah saja untuk mewujudkan ini, otomatis harus kerjasama dengan semua pihak. Kemudian komunikasi, bisa orang kolaborasi, lamun aya komunikasi. Kan? Bapak komite mau mendukung sekolah kita untuk ABCD, Pak Dusun mau mendukung sekolah kita untuk ABC ke depan. Tapi panitia komunikasi mah, ya Pak ya, mau mungkin. Tapi kita harus berupaya untuk menjalin komunikasi yang baik, termasuk kesehatan. Kemudian yang kedua, gandang Bapak dan Ibu. Gandang itu merujuk pada pencapaian target kualitas, perform kita, tampilan, gitunya. Pendidikan di sekolah, guru yang adaptif, maksudnya itu guru yang adaptif. Adaptif itu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada, stuck, untuk berpikir tetap tadi, terus berpikir bertumbuh. Kemudian muridnya juga berprestasi, ginding lah, gandang, ginding. Kemudian sehingga mampu membangun kepercayaan diri secara berimbang. Lamun orang na ginding mah, lamun orang na gandang mah, guru na keren, siswa na berprestasi, badai percaya diri kumaha Pak? Pasti bakal percaya diri, seperti itu. Kemudian cakupan dengan hubungannya dengan pembelajaran mendalam, 8 dimensi lulusan itu kaitan dengan penalaran kritis. Ketika budaknya pinter, berarti nalar kritisnya bagus. Kemudian kreativitas, pasti untuk mencetak siswa yang pintar, maka dibutuhkan guru yang kreatif. Bagaimana mengemas dan memformulasi pembelajaran sehingga pembelajaran itu betul-betul berhasil sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemandirian sama lah seperti tadi, kolaborasi juga sama, komunikasi juga sama. Kemudian yang ketiga, agamis. Agamis merujuk pada pencapaian sekolah dengan penguasaan dan pemahaman konsep dan nilai-nilai keagamaan yang terintegrasi dalam setiap pelajaran. Jadi, pola agamis di sini tidak hanya terkonsentrasi pada pelajaran agama atau guru agama, Pak. Semuanya kita harus berperan di sini. Bagaimana caranya? Tadi pembelajaran anus terpadu. Kita mengaitkan antar mapel, antar materi. Bahasa Indonesia bisa tidak dihubungkan dengan agama? Bisa. Matematika bisa? Bisa. Semua pelajaran bisa dihubungkan dengan agama. Seperti halnya literasi, seperti halnya numerasi, semuanya bisa kita kaitkan. Otomatis dengan kaitan dengan hubungan dengan pembelajaran mendalam, ya masuk ke ketuhanan. Ya. Kemudian ramah Bapak dan Ibu. Ramah itu merujuk pada pencapaian sekolah dalam mewujudkan budaya positif untuk membangun karakter positif. Tadi HD tata merenan, HD bahasa, gitunya, HD sagarupana, termasuk tingkah lakuna. Inilah rujukan kita. Bagaimana kita bisa mengukur ini? Tentu saja kita harus ada instrumen, Pak. Instrumennya apa? Kita nanti akan renungkan, akan bikin instrumen untuk mengukur tingkat keramahan siswa itu seperti apa di Mekarjaya. Nah, kaitan dengan hal ini, hubungannya dengan 8 dimensi adalah kewargaan. Warga itu bagaimana sikap kita saling menghormati, saling menghargai, termasuk komunikasi juga. Selanjutnya Bapak dan Ibu, masih penjelasan atau penjabaran visi. Mandiri. Yang mandiri itu merujuk pada pencapaian kemandirian. Tadi konsep mandiri itu Pak tidak hanya saya sendiri, Bapak Ibu sendiri, termasuk dalam ruang lingkup bisa dikatakan mandiri karena kita menjadi bagian satu sama lain saling berhubungan. Kemudian edukatif. Merujuk pada capaian setiap rangkaian proses pembelajaran yang terencana, menyenangkan dan bermakna untuk mengembangkan potensi. Setiap langkah kita itu mengatur unsur edukatif. Edukatif itu kan hubungannya sarang ngadidik, atikan, didikan gitu kan. Itu kalau bahasa Sundana mungkin. Kemudian hubungannya dengan penalaran kritis. Kreatif, bagaimana kita bisa menuangkan ide gagasan untuk mengembangkan pola pembelajaran kepada siswa, termasuk siswa pun tidak hanya selesai begitu saja. Nanti akan dibahas lebih dalam pada capaian Bapak dan Ibunya. Sekarang kita bahas fokus ini saja. Kemudian akulturatif. Nah, kaitan dengan akulturatif ini Bapak dan Ibu merujuk pada capaian proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai tradisi, budaya lokal noya diurang, ataupun kalaupun tidak ada budaya lokal bisa diserap, mungkin budaya daerah, Cianjur, Jawa Barat. Bisa tidak budaya nasional? Bisa, kenapa tidak? Tidak akan disalahkan. Anu jelas, bahkan budaya barat pun kalau memang ini relevan, kenapa tidak Bapak dan Ibu? Sebagai bentuk akulturasi tadi, penyatuan budaya. Agar hal tersebut, yang penting hal tersebut bisa memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi siswa untuk meningkatkan kualitas dirinya untuk menuju lebih baik.
Itu dimensi yang dibutuhkan adalah mengenai tentang kolaborasi, kreativitas, dan komunikasi. Yang terakhir adalah relasi. Relasi itu kan hubungan, merujuk pada upaya membangun hubungan positif, saling menghargai, dan penuh empati antara guru, murid, orang tua, serta seluruh warga sekolah. Termasuk juga pemerintah, termasuk juga pihak-pihak terkait. Polisi, bisa kita ajak kerjasama. Kesehatan, bisa kita ajak kerjasama. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, bagaimana misi kita, tangga-tangga apa yang harus kita lalui untuk mencapai visi tersebut. Yang pertama adalah menyelenggarakan. Ini semua ketika kita berbicara misi, Pak, semuanya menggunakan kata kerja. Karena kita harus bekerja. Itu kan imbuhan. Itu artinya kata kerja. Menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat pada murid. Ini memang konteksnya umum. Tapi nanti kita bisa jabarkan lagi dalam prosesnya. Kita terjemahkan kaitan dengan tugas fungsi kita sebagai guru itu ketika dalam misi kita menyelenggarakan pembelajaran yang aktif, inovatif, dan berpusat pada murid itu nanti konteksnya seperti apa. Kita bisa nanti ubah, kita nanti bisa terjemahkan, lebih spesifikan lagi gitu. Kemudian yang kedua, melaksanakan pembelajaran yang bermakna, kontekstual. Tadi itu ya kan merujuk pada bahwa kita itu polanya itu yang 4 elemen tadi di pembelajaran mendalam harus bermakna kontekstual, dihubungkan dengan kehidupan nyata. Ketika kita mengajar, jangan sampai kita mengajak siswa terus berimajinasi. Artinya apa yang kita ajarkan budak itu teu apal, bingung, naon itu nu kudu dipelajari teh. Artinya kita harus bawa mereka ke kehidupan nyata. Dan aktif dan aplikatif, ya mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari maksudnya, agar murid mampu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata. Yang ketiga, mengintegrasikan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama untuk yang ke-1 tadi. Kemudian budi pekerti dan seluruh proses pembelajaran. Itu misinya. Kemudian misi yang keempat adalah melakukan upaya untuk mendorong kreativitas murid. Artinya kita ini dituntut Bapak dan Ibu guru untuk bagaimana kita bisa mengekspresikan ide gagasan kita itu untuk kemajuan peserta didik. Kemudian melestarikan dan mengintegrasikan budaya lokal. Coba dari mulai hari ini kita identifikasi budaya lokal apa yang bisa kita serap dan kita aplikasikan dalam pelajaran di lingkungan kita. Apakah budaya itu harus cenderung dengan kesenian? Tidak, Pak. Sopan santun itu kan budaya kita. Nah, itulah yang harus kita utamakan. Salah satunya seperti itu. Membangun hubungan yang harmonis, kolaboratif, dan saling menghargai antara guru, murid, orang tua, dan masyarakat. Ini kita sudah lakukan, tinggal kita kuatkan ke depan, lebih tingkatkan kembali. Kemudian mengoptimalkan penggunaan teknologi, media, dan sumber belajar. Ya, beragam untuk memperluas wawasan murid. Nah, ke depan, kamari oge, alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan. Bapak Ibu guru bawa laptop ke kelas, Bapak dan Ibu guru bawa Infocus ke kelas. Nah, ke depan tinggal kita lebih mengoptimalkan lagi kaitan dengan hal ini. Termasuk mengembangkan kompetensi guru melalui peningkatan kompetensi. Kita bisa melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri. Kita sudah punya tutor 3 orang di sini. Nu PM 2 guru, anu KKA 1 guru. Jadi kita sudah lengkap. Tinggal kita membuat waktu, menyepakati waktu, dan mengkonsistenkan waktu, mendisiplinkan waktu untuk melakukan hal itu. Sehingga targetnya bulan November penguasaan teori dan materi anu ku Ibu didapat waktu diklat kemarin semuanya harus sudah punya Bapak dan Ibu guru di sini. Jadi itulah tanggung jawab kita untuk peningkatan kualitas. Siapa tahu nanti Bapak dan Ibu diundang oleh sekolah lain kan? Diundang untuk penyampaian materi. Mungkin nanti bisa saja ke Ibu ada yang minta, "Bu, coba ningali modul ajarna cenah anu PMT kumaha." Mungkin, Bu, dari sekolah yang lain. Nah, makanya kita harus persiapkan hal itu. Kemudian berupaya menyediakan lingkungan belajar yang aman. Kita upayakan hal itu. Lakukan upaya pencegahan melalui program-program kita ke depan. Kemudian tujuan sekolah. Tujuan sekolah, nah ini. Ketika nanti kita punya mimpi, kita punya tangga untuk menggapai, lantas goal nanti seperti kumaha. Inilah goal kita. Mewujudkan murid. Nah, ini mah kata kerjanya mewujudkan. Berarti kudu ngawujud. Pembelajaran anu mandiri disiplin teh kudu ngawujud ke siswa. Kemudian menciptakan murid yang memiliki kemampuan memahami, mengolah, menerapkan. Itu juga kudu ngawujud ke siswa orang. Bagaimana nanti kita mengukurnya? Kemudian mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Itu juga harus terwujud di sekolah kita. Yang harus kita miliki adalah konsistensi.
ulah kapokan, geuningan program anyar dilakukan oge henteu mengubah budak teh angere. Nah, kita harus bersabar dalam hal itu. Terus kita coba, kalaupun strategi ini tidak mempan, kita cari strategi yang lain. Pasti ada. Kemudian mencetak murid yang mampu berpikir kritis dan menghasilkan karya. Nah, karyanya kan harus membuat aneh-aneh. Sesuaikan saja dengan tingkatannya. Ya, kelas 1 Pak, alhamdulillah tos pinuh kan ini bagian daripada karya. Kelas 2, kelas 3 juga sama. Kelas yang lain juga mungkin sama seperti ini ya, Pak Rinu gitu. Aya nu bersih di kelas teh. Bersih teh naon pisan misalkan. Aya nu rame seperti ini. Inilah bentuk daripada kreativitas Bapak dan Ibu yang nantinya mungkin akan ditularan kepada siswa. Mencetak murid yang mencintai dan melestarikan budaya. Nah, nanti kita akan bahas di target capaian lebih detailnya. Mewujudkan hubungan kemitraan yang positif antara sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Nanti tadi sudah sering diulang ya. Kemudian mewujudkan guru yang terampil menerapkan metode pelajaran inovatif, kolaboratif, dan pusat pada murid. Nah, ini mah nanti akan berhubungan langsung dengan saya, dengan pimpinan satuan. Bagaimana nanti kemampuan Bapak dan Ibu bisa mengukur sudah berapa strategi yang digunakan, sudah berapa pendekatan yang digunakan, sudah berapa metode yang digunakan. Sebab di tiap kelas kan ada masalah, Bu ya. Ada masalah di tiap kelas itu. Siswa itu ada masalah. Ketika ada siswa dengan masalah A, mungkin dengan strategi yang digunakan berlaku untuk keseluruhan, tidak berlaku dengan yang 1-2 orang tersebut. Maka harus ada strategi lain yang kita gunakan. Kemudian mewujudkan ketersediaan fasilitas. Insya Allah itu berkaitan dengan berupaya nanti sareng Bu Bendahara, apa yang kita bisa akan kita upayakan. Adapun tidak, otomatis kita akan coba untuk memberdayakan. Anu aya we heula. Jadi ketika kita cerdas itu Bapak dan Ibu, tidak harus selalu menggunakan perangkat atau alat-alat yang baru, tapi bagaimana caranya kita mengubah peralatan yang ada untuk kebutuhan yang baru, seperti itu. Ya teh ngeles Pak, ngeles ku duit yang meuli, intinya seperti itu. Lamun aya mah ya meuli we pasti. Terwujudnya lingkungan sekolah yang kondusif. Insya Allah kita akan laksanakan itu, upayakan untuk itu. Kemudian ini indikator capaian. Nah ini yang nanti akan saya ukur Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah minimal dari visi, misi, dan tujuan yang tadi ini harus ada target. Indikator capaiannya seperti koma. Ini yang nanti akan saya ukur. Minimal 80% murid itu mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sendiri. Sanes bukan berarti membuat RPP, tapi merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran sendiri. Maksudnya, dia itu bisa mengerti. Hari ini dinilai sama Bapak dan Ibu. Nilai nanti misalkan 6. Besoknya nilainya 7, besoknya nilai 8. Di rata-rata, Ibu membuat ketentuan di kelas bahwa nilai capaian kalian itu minimal harus 80 misalkan. Anak ternyata salah satu anak tidak mencapai 80. Ada nggak upaya anak naroskeun ke ibu nilai abi teh 80 kumahanya? Nah, itu yang diharapkan. Artinya anak sudah sebegitu sadarnya bahwa pembelajaran itu penting. Nah, itu yang nanti akan saya ukur Bapak dan Ibu. Bisa seperti itu. Nah, ini sudah dilaksanakan. Kelas 1 sudah memiliki portofolio. Nanti portofolio diarahkan untuk bisa dicek lagi sama anak-anak apa yang kurang. Sama di kelas yang lain juga sama seperti itu. Ini salah satu instrumen yang bisa kita gunakan untuk mengukur Bapak dan Ibu. Rata-rata capaian murid meningkat 10%. Nah, saya tidak menempatkan tidak banyak. Untuk tahun pertama ini Pak Komite, saya hanya mengharap peningkatan 10% dari kemampuan peserta didik. Kita coba di awal. Mungkin tahun depan kita bisa naikkan 20% untuk tahun depan. Tapi untuk tahun pertama kita 10% saja. Dari mana kita awalnya bisa mengukur 10%? Contoh, misalkan kemampuan kognitifnya, kemampuan intelektualnya. Coba Ibu riset, Bapak Ibu riset, lakukan ujian, ulangan harian 3 kali, 4 kali, atau 5 kali. Hitung berapa rata-rata capaian siswa masing-masing ujiannya. Terus nanti Bapak Ibu bisa simpulkan berada di posisi mana siswa kita. Kemudian Bapak Ibu tetapkan KKTP sekarang. Kalau dulu KKM, KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Misalkan Ibu tetapkan 70, ternyata siswa masih di 65. Nah, berarti kan siswa kita ada di 65 rata-rata. Melalui program pembelajaran mendalam ini, maka 10% dari 65 berapa, Bu? 6,5 kan? Ya, 6,5 berarti semester depan atau tahun depan siswa tersebut harus mendapatkan rata-rata nilai minimal 65 ditambah 6,5 berarti 73 minimal. Itulah standar pengukuran Anda.
Kemudian minimal 90% siswa murid menunjukkan sikap religius. Insya Allah, itu mah. Nanti instrumennya dibuat oleh guru agama bekerjasama dengan ibu guru kelas. Sudahkah semuanya melewati fase ini? Kemudian minimal 70% murid menghasilkan karya kreatif. Nah, karya kreatif tadi tidak memaksa pikeun anu rumit, sesuai dengan tingkatan anak. Kelas 1, ibu silakan dengan gambar-gambar oge kan bisa dipajang. Inilah karya anak kelas 1. Inilah karya anak kelas 2 dan seterusnya. Semakin tinggi tingkatannya kan semakin tentu akan semakin rumit lah seolah-olah seperti itu tingkatannya. Kemudian nilai lokal diintegrasikan ke dalam 60% mata pelajaran. Nah, ini Bapak dan Ibu, tadi sopan santun mah kita sudah berjalan, mudah-mudahan untuk lebih bisa dikuatkan. Tapi ada nggak kalau di sekolah ada memang kita harus sebetulnya detail. Harapannya ke depan Pak, untuk di Mekarjaya ini, saya mengharap kepada Bapak dan Ibu guru, coba kita internalisasi. Artinya satukan kebudayaan lokal kita itu dalam pembelajaran. Misal, kelas di dalam FTBI, itu kita kan selalu diujikan pupuh, kawi, dan lain sebagainya. Coba tuh kita buat target ke depan. Kelas 1 minimal apal 1 pupuh. Kelas 2 minimal apal 2 pupuh, berarti kelas 1 ditambah kelas 2. Minimal kalau arti kelas genep teh itu siswa apal genep pupuh. Minimal. Itu kan sudah internalisasi ke dalam budaya lokal. Ditambah 2 kawi. Ya mungkin Pak Kais kita pengalaman sama-sama wae ya disingkup. Aya tuh Pak anu misalkan kelas 1 itu kusir bangun ambak-ambak ting kelas 1. Kelas 2 misalkan eta naon nu ngahiung gitu bareng. Kita sekarang sementara sudah hening. Dan kita ke depan harus kembangkan hal itu kepada Ibu. Sebagai indikator kita itu melaksanakan visi misi basic tujuan pembelajaran mendalam dengan pola internalisasi budaya lokal pada pos pelajaran kita. Jadi ini wajib harus ada. Kawihna oge aya. Kawih. Ayeuna saya bosen pupuh aya 17 pupuh teh. Sadayana minimal atau 10 ya budak apaleun. Kawih banyak kawih. Beres kawih bisa ke lagu-lagu lagu-lagu daerah. Banyak. Nah, itulah ke depan. Ini nanti akan menjadi standar pengukuran bagi kami dalam proses keberhasilan. Kemudian minimal 80% orang tua terlibat aktif dan minimal kegiatan sekolah subsemester. Mungkin nanti ke depan kita bisa mulai ya ketika pengaktifan komunitas paguyuban kelas sudah kita mulai, yakin ini bakal terpenuhi. Semua kelas bakal betul-betul melaksanakan kolaboratif dengan orang tua. Kemudian target 100% guru, ini mah 100% tanpa terkecuali Bapak dan Ibu. Melaksanakan konsep pelajaran mendalam dan mengimplementasikan strategi inovasi di kelas. Ya, tugas Bapak Ibu yang ikut KKA dan juga PM nanti bisa membimbing Ibu Bapak guru yang lain untuk kemudian bisa menyamakan apa yang Ibu ketahui dan apa Ibu bisa harus Bapak Ibu guru yang lain ketahui dan bisa juga. Karena kita harus sistematis nanti pelaksanaan pembelajarannya, tidak boleh satu melaksanakan ini, yang lain tidak. Itu tetap akan menjadi suatu kerombangan bagi kita untuk capaian tujuan. Kemudian 100% warga sekolah itu terlibat dalam program Bapak dan Ibu seperti itu. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana dengan follow up? Tindak lanjut. Ya, tindak lanjut saya nanti, tindak lanjut kita semua, sosialisasi internal. Ini sudah kita lakukan. Salah satu upaya tindak lanjut saya dalam penyampaian pembuatan penyelarasan visi misi ini adalah sosialisasi kepada Bapak dan Ibu guru, kepada Bapak dan Ibu para tamu undangan ini. Ini mensosialisasikan apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi target capaian ke depan kita. Kemudian penyusunan program kerja. Nah, tidak berhenti sampai di sini Bapak dan Ibu, Bapak Ibu dan Ibu guru, Bapak-bapaknya. Jadi setelah ini, minggu ini atau minggu-minggu depan, kita masuk ke fase 2, pembelajaran inquiry kolaboratif. Nah, jadi apa yang menjadi visi hari ini disampaikan kepada Bapak dan Ibu, saya pun nanti akan menerjemahkan dalam sebuah program kepala sekolah. Bapak Ibu juga nanti akan menerjemahkan ke dalam program pembelajaran di kelasnya masing-masing. Ketika tadi targetnya A, maka program yang harus Ibu buat itu seperti apa? Dan seterusnya. Nanti kita akan diskusi kembali. Pokoknya sampai November ini harus tuntas, Bapak dan Ibu.
Kemudian penguatan kapasitas guru. Tadi kemarin yang disampaikan. Kita seminggu sekali buat waktu untuk menguat atau mengaktifkan komunitas belajar. Bahkan komunitas belajar, Bapak dan Ibu, tidak hanya tidak hanya guru. Nah ini, komunitas belajar yang dituntut hari ini adalah guru, murid, kolega, dan orang tua. Orang tua pun harus diikutsertakan dalam komunitas belajar. Bagaimana, apakah selalu harus misalkan kita mengundang orang tua, ngariung, tong Pak, kan ada grup melalui WA, bisa kita komunikasikan. Makanya saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, hasil belajar siswa, keluhan belajar siswa itu bisa disampaikan di grup. Nanti Bapak dan Ibu orang tua mungkin bisa menanggapi. Bahkan mungkin ketika anaknya tampil di depan menulis, kebenaran Bapak Ibu kasorot ke video, kemudian videonya diberi musik, diberi caption, itu kan jadi kebanggaan tersendiri bagi orang tua. Seperti itu. Nah, lanjut Bapak dan Ibu. Jadi implementasi di kelas itu nanti urusan Bapak dan Ibu guru. Ya, setelah kita buat susunan program, implementasinya seperti apa? Nah, nanti akan dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Kemudian pembiasaan budaya. Tadi budaya mana yang kita bisa masukkan? Atau subbudaya mana yang kita bisa masukkan ke dalam pelajaran sebagai bentuk rujukan ke dalam belajar mendalam. Nah, sehingga sampailah nanti pada saat monitoring dan evaluasi. Jadi, di ujung kegiatan kita ini di bulan Oktober November nanti saya akan melakukan monitoring dan evaluasi kepada Bapak dan Ibu, program yang sudah dijalankannya seperti apa, perubahannya seperti apa, ada nggak dampak dari perubahan yang kita lakukan itu kepada peserta didik. Sebab ujungnya kita dulu yang harus merubah segalanya, baru nanti peserta didik. Itu Bapak dan Ibu poinnya. Jadi kita jangan ujung-ujung ke peserta didik, kaget nanti. Kitanya dulu yang harus kita diubah. Pertama ya mindsetnya, cara pandang kita ke depan seperti kumaha. Kemudian kolaborasi dengan orang tua dan masyarakat, kemudian refleksi dan perbaikan. Nanti di akhir semester atau di akhir tahun kita akan lakukan refleksi bersama. Ini visi dan misi juga tujuan sekolah kita. Nanti dilibatkan lagi Pak, semuanya dilibatkan lagi. Nanti saya akan menyampaikan laporan. Inilah capaian visi, misi dan tujuan kita. Kemudian nanti Bapak dan Ibu bisa menanggapi, memberikan kritik dan saran mengenai program sudah dijalankan, merujuk pada PMT tadi. Mungkin bukan hal mungkin dan harus ada masukan. Pak Komite nanti memberikan masukan, Pak baiknya seperti ini ke depan untuk pencapaian PMT kita. Pak Dusun, mungkin Pak KS juga menyampaikan seperti inilah ke depan. Nah, inilah gaya kolaborasi inilah yang harus kita bangun ke depan, Bapak dan Ibu, dari mulai hari ini ke depan harus kita kuatkan agar tujuan pendidikan kita itu jelas. Pertamanya jelas, kedua bisa dipahami, ketiga bisa dilaksanakan dengan penuh konsisten dan disiplin. Pada akhirnya apa yang menjadi tujuan kita itu bisa tercapai. Itu seperti itu. Dan itu adalah sebuah kebahagiaan bagi kita semua. Apapun keberhasilan di depan nanti, bukan keberhasilan saya Bapak dan Ibu, bukan keberhasilan Bapak dan Ibu guru, bukan keberhasilan siapapun, tapi keberhasilan kita bersama. Karena memang kita merintis dari awal, melaksanakan secara bersama-sama, menyepakati, dan juga nanti juga akan mengevaluasi bersama. Para tokoh masyarakat diharapkan bisa memberikan masukan secara terus-menerus, Pak. Pak Ponak di Jalan Pasamangan, sarang abdi, sarang Bapak Ibu guru sampaikan jika ada keluhan untuk perbaikan. Kenapa tidak? Karena memang itu penting bagi kita semua. Masukan-masukan itu sangat penting, sehingga bagaimana arah ke depan kita bisa ubah atau bisa kita tetapkan. Dan sehingga Bapak dan Ibu, kaitan dengan follow up ini atau tindak lanjut ini, maka nanti harus ada sinkron, keselarasan antara kepala sekolah, kemudian guru, PTK, pendidikan, komite, dan juga masyarakat. Baru nanti setelah semuanya kolaborasi tersebut berjalan dengan lancar, baru nanti kita akan ukur keberhasilan peserta didik kita itu di akhir tahun itu ada di grade mana, ada di tingkatan berapa, kalau misalkan kita membuat semacam tingkatan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kiranya yang bisa disampaikan demikian Bapak dan Ibu kaitan dengan penyelarasan visi, misi, dan tujuan SDN Pekarjaya. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan dari segi penyampaian kepada Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya nanti disilahkan. Saya sangat berharap saran, masukan, dan kontribusinya dari semua pihak. Bapak dan Ibu guru nanti dipersilakan untuk menyampaikan harapan
Bapak dan Ibu guru nanti dipersilakan untuk memberikan masukan kaitan dengan apa yang sudah kita sepakati kemarin untuk kemudian kita sepakati hari ini, termasuk juga para tokoh pendidikan, komite, tokoh masyarakat juga nanti diharapkan untuk memberikan masukan kaitan dengan apa yang sudah saya paparkan mengenai mimpi, mengenai cita-cita, mengenai tujuan, goal SD Negeri Mekarjaya hari ini dan di masa yang akan datang. Terima kasih. Bila terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mekarjaya dan juga Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Singkup yang telah hadir, dan juga Bapak tamu undangan yang saya hormati, dan teman-temanku sekalian, Ibu Bapak Guru yang saya cintai. Mungkin saya hanya menambahkan atau mungkin juga ada sedikit saran. Kan dalam pembelajaran mendalam ada berkesadaran. Berkesadaran bermakna dan menggembirakan. Mungkin saya hanya ingin memberi saran tentang berkesadarannya aja dulu. Kan kita sudah sepakat jam 6.30 itu masuk. Ya. Ingin semuanya sadar gitu ya. Semuanya sepakat, semuanya sadar kita ini masuk jam 6.30. Seragam lah. Berangkat ya sampai di sekolahnya minimal jam 6.30. Kita semua harus berkesadaran aja dulu. Kita sadar, kita punya jam masuk itu lebih pagi. Ayo kita pagi-pagi semuanya semangat. Terus lagi mungkin untuk guru yang adaptif. Ya. Guru yang adaptif itu berarti kita tuh memiliki kemampuan menyesuaikan diri. Betul. Kan kemarin itu mungkin kita belajar ini, misalkan ke kelas itu nggak bawa alat praktikum, misalkan kan berarti sekarang harus betul-betul memiliki kemampuan diri untuk menyesuaikan diri di pembelajaran sekarang ini. Ternyata harus betul-betul direncanakan pembelajaran tersebut. Karena di sini dituntut kita ini memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau situasi baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapan dengan apa yang tadi sudah saya paparkan. Poinnya barangkali saya bisa garis bawahi dari apa yang Ibu sampaikan adalah berupa ajakan ya kan, himbauan ataupun mungkin mengajak secara bersama-sama. Ya tentu saja seperti itu Bapak Ibu, saya sangat mendukung apa yang disampaikan dan ini harus menjadi keharusan. Ketika kita sudah bermimpi, maka jangan kita camplangkan mimpi kita kan seperti itu. Bahasanya seperti itu. Jadi tadi kunci keberhasilan kita itu yang menentukan kita sendiri. Bapak dan Ibu. Ketika kita berbicara soal Mekarjaya ingin membuka keberhasilan ke depan, ya penentunya kita semua. Artinya dua hal yang perlu kita kuatkan dalam tata capaian kita ke depan. Yang pertama adalah konsisten. Konsisten dengan apa yang sudah kita sepakati. Konsisten dengan apa yang sudah kita buat. Yang kedua adalah disiplin. Artinya jalankan apa yang sudah kita sepakati itu dengan penuh kembali kepada poin awal, kesadaran. Supaya ulah aya rasa kapaksa, ulah aya rasa dipaksa, jeung ketekan. Ketika kita berbicara kesadaran, maka kita akan berbicara soal ketulusan dan keikhlasan. Hal inilah yang nanti akan kita bangun bersama, dan tentu saja mudah-mudahan kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan tokoh masyarakat, dengan semua pihak, nanti juga kita akan kuatkan. Kita akan mulai nanti dengan paguyuban kelas Bapak dan Ibu. Jadi kita sementara masih berbicara teori tadi, ketika kita berbicara kolaborasi masing-masing kelas, tetap saja kita belum melakukan upaya aksi nyata. Sebab aksi nyata kolaborasi pertama dari masing-masing kelas adalah dengan mengundang orang tua, menyampaikan apa yang semestinya mereka ketahui dari program kita. Terima kasih Bu Guru kelas 6 atas saran dan masukan dan juga tanggapannya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah motivasi kebaikan bagi kita semua. Dilanjut Pak. Maka Ibu Guru sebentar, masih ada yang lain yang perlu disampaikan? Cukup? Buaya cukup? Nah, mungkin dari Bapak Pak Komite
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Mekarjaya beserta Ibu Guru, Bapak Guru, anu kusimkuring hormat. Oge penghormatan salajengna ka Rasana Bapak KS Singkup anu kusimkuring hormat. Oge di tokoh masyarakat atas nama kepala wilayah Dusunan Mekarjaya anu kusimkuring hormat. Alhamdulillah tingawisan nyimak pembahasan PKS program tahun itu mah kieu ayeuna mah sampai ka program teh meh muncak. Maksud panginten supados ningkat gitu panginten eta nu dituju. Mung panginten sate acana simkuring dugi sakedik lah. Poin satu anu baris di rumahnya dikemukakeun lah. Sakumaha anu tos dipaparkeun we ku Bapak KS nembe ka kuping urang sadayana mung panginten simkuring mah kantun ngadua we. Mudah-mudahan Allah ngarajokeun ngabulkeun kalayan tiasa praktek nya kalayan dibukakeun hidayahna sakumaha nu dituju neme ku Pak KS Allah ngalancarkeun supados tiasa tercapai amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitulah cekap doa mah mudah-mudahan naon anu diharap dicapai atanapi anu diprogramkeun khusus ku pendidikan sing tiasa karai kalayan mudah-mudahan we. Siap. Atur nuhun eta program teh simkuring ya sangat setuju. Kitu tah intina lah sakitulah rupina teh simkuring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Komite, alhamdulillah ya karena rojonganana sarang masukanana ngiatan naon rupiah tos janten kesepakatan urang enten SD Mekarjaya dan mudah-mudahan ke depan tetap kita ingat kenapa hari ini saya sampaikan beragam komitmen kepada warga masyarakat, kepada para tokoh termasuk kepada Bapak dan Ibu supaya tadi ketika kita ada sedikit lengah semua orang bisa mengingatkan dan mengingatkan itu adalah bentuk kritik bagi kita, jangan dijadikan sebagai suatu tadi ancaman ataupun sesuatu hal yang menjadi sentimen, tapi ini adalah informasi bahwa kita segera harus mengubah diri. Sejatinya kita memulai sesuatu hal itu adalah harus dimulai dari hal kecil dan dari dalam diri kita sendiri. Seperti itulah poinnya. Aturun Pak Komite, itu mangga dilajeng Pak KS Singkup kanggo ngadugikeun anggapan saha pihakna. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SD Mekarjaya yang saya hormati, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, Pak Komite, juga Pak Dusun serta Kepala Wilayah yang saya hormati. Terima kasih atas undangannya dan juga kesempatannya pada kesempatan siang hari ini. Saya telah diundang sebagai dikatakan tokoh pendidikan. Ya sebetulnya belum mumpuni, ya belum siap saya dikatakan tokoh pendidikan. Tapi insya Allah salah satunya juga saya juga mungkin mewakili orang tua untuk menghadiri kegiatan penyelesaian visi misi dan tujuan sekolah dari Mekarjaya. Apa yang telah dikatakan atau telah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, baik visi misi, ya kemudian juga tujuan dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan kegiatan sekolah ini, saya akan membahas ataupun menggarisbawahi secara umum. Kalau didengar visi misi dan tujuan sekolah tadi, sebetulnya ini sudah sangat luar biasa menurut saya, ya karena visi misi ini merupakan visi tadi sudah dikatakan sebagai tujuan cita-cita. Kita harus punya cita-cita sekolah ini harus terarah, kemudian juga visi realisasi mungkin. Kalau menggarisbawahi dari kegiatan ini hanya
sosialisasi saja untuk sementara. Betul. Ya, terutama ke tokoh, mungkin juga kepada Bapak dan Ibu. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, kelihatannya Bapak dan Ibu mengerti atau bengong gitu. Ya, pemaparan tadi Pak KS. Mudah-mudahan apabila sudah dijelaskan oleh Pak KS tadi, sedikit banyaknya ada yang ya minimal lah kita tahu, kemudian kita juga dari bisa direfleksikan, direnungkan ya sebelum tidur ataupun kegiatan lain. Oh tadi teh kieu ieu Pak KS teh visi misi nana teh gitu. Nah, hal ini tidak mungkin terwujud ya, tidak mungkin terwujud tanpa kolaborasi Bapak dan Ibu. Kemudian juga kami ini selaku orang tua dan tokoh masyarakat. Betul. Ya, itu ya. Untuk itu mungkin kedepannya ini hanya masukan saja. Pertama, untuk segera mengadakan sosialisasi yang sangat jelas terutama ke orang tua. Saya percaya kepada Bapak dan Ibu dan tokoh yang hadir ini bisa dimengerti. Tapi orang tua kan berbagai latar belakang. Ya. Kita iya teh visi misi teh kadang-kadang terlalu tinggi gitu nya. Cita-cita ngaranna oge. Nah, hal semacam itu perlu dievaluasi kembali, walaupun menurut kita ini adalah sudah cukup, ya menurut saya sudah cukup untuk visi misi tersebut dan tujuan juga sudah jelas, apalagi dikaitkan dengan sekarang ya pendekatan PM itu, pendekatan pembelajaran mendalam. Bapak dan Ibu harus bahagia Pak Bu, orang harus bangga. Di Kecamatan Naringgol hanya 3 sekolah. Kami pun yang muridnya banyak di Singkup tidak termasuk. Ini sudah prestasi luar biasa untuk Mekarjaya. Apalagi bos kinerja 3 tahun berturut-turut. Ya kalau sekolah penggerak itu ya dianggapnya sudah biasa. Tapi bagi kita yang berdirinya juga baru kemarin, sebetulnya kalau dihitung dengan jari untuk Mekarjaya ini sudah mempunyai prestasi. Mohon harapan saya kepada Bapak Ibu pertahankan dan ditingkatkan. Tadi catatannya sudah ada, sudah dibahas ya bagaimana kedisiplinan kita, kerjasama kita. Ya. Kemudian juga untuk selanjutnya mungkin nanti kan itu visi misi sekolah ya, betul. Pak KS. Betul. Ya. Sekolah. Ini Bapak Ibu perlu punya visi misi kelas ya, untuk mencapai tujuan ini. Coba kita ciutkan kembali ya, karena saya yakin tiap kelas itu berbeda, baik anak didiknya ya, peserta didiknya maupun karakter orang tuanya dan cara ya metode yang digunakan oleh Bapak Ibu pun akan berbeda-beda ya, tapi tetap kita punya acuan ya. Tuh ya, saya yakin untuk kedepannya Mekarjaya ini akan tetap jaya ya, sesuai dengan visi tadi yaitu Hegar Mekar ya, yang di dalamnya atau secara akronimnya begitu ya. Siap Bapak Ibu mendukung? Harus ya. Harus ya. Insya Allah ya, mungkin kami selaku tokoh, baik tokoh mungkin Pak Komite selaku orang tua atau perwakilan orang tua, Pak Dusun itu akan melihat minimal satu saja dulu. Tadi yang dikatakan oleh Bu Hen guru kelas 6, cobalah kita disiplin waktu dulu lah intinya gitu ya. Disiplin waktu dulu. Saya mungkin selaku tokoh pendidikan, atau dikatakan tokoh pendidikan, mohon hal ini dipertahankan, perlu ditingkatkan, jaga kondusivitas. Itu saja mungkin Pak KS, terima kasih ya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak KS Singkup yang telah menyampaikan tanggapannya dan juga masukan bagi kita semua. Untuk hal ini penting dan sangat berharga sekali bagi kita, dan tentu akan kita sematkan di dalam ingatan dan memori kita bahwa apa yang beliau sampaikan itu betul-betul harus kita jalankan sebagai bentuk dukungan. Apa yang disampaikan dari Pak Komite tadi, dari Pak KS juga, itu bentuk dukungan kepada kita, dan kita harus berbangga hati
Karena apapun capaian kita tadi secara internal tanpa ada dukungan, kedepannya mungkin kita akan melempem juga. Nah sekarang kita capaian sudah ada yang kemarin, kemudian kita berkomitmen ke depan untuk meningkatkan kembali, minimal mempertahankan, baiknya meningkatkan, ditambah juga dukungan secara moral luar biasa dari para tokoh dan semua pihak seperti itu. Nah, kaitan hal yang tadi Pak KS betul. Jadi ini adalah visi, ini kan visi sekolah gambaran umum. Nah, nanti ini baru tahap awal kegiatan 3 bulan ke depan. Nah, nanti mungkin minggu depan setelah gladi ya setelah gladi NBK, karena minggu depan mungkin kita padat dengan kegiatan itu, kita nanti akan masuk ke tahap pembelajaran inquiry kolaboratif. Pembelajaran inquiry kolaboratif itu bagaimana nanti saya bisa menyusun program kepala sekolah, baik yang jangka pendek dan juga jangka menengah, jangka panjang, termasuk nanti Bapak dan Ibu juga Ibu guru nanti diarahkan untuk membuat program kelas. Bagaimana nanti kita menerjemahkan visi misi sekolah ini ke dalam konteks tujuan khusus di kelas masing-masing, dan saya mungkin secara khusus di manajemen sekolah seperti itu. Jadi program ini akan berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga nanti akan kena substansinya seperti apa. Nah, ketika nanti Bapak dan Ibu tuh kan sementara mungkin hari ini belum menemukan benang merah kan. Nah, nanti benang merahnya itu ada pada program Bapak Ibu di masing-masing kelas. Sehingga tindak lanjut selanjutnya adalah apa yang menjadi program Bapak Ibu di kelas nanti akan kita sampaikan kepada orang tua kelas, siswa di kelasnya masing-masing. Seperti itu runtutan kegiatan yang akan kita laksanakan ke depan. Jadi insya Allah sampai bulan November nanti kita tuntas hal ini, kemudian dan tuntasnya juga bukan dituntas-tuntaskan, tapi memang betul-betul kita melewati semua tahapannya tanpa terkecuali, dan itu bisa maksimal sehingga ada kepuasan tersendiri nanti. Kita tuntas tidak hanya dokumen, tapi serangkaian kegiatannya pun kita laksanakan tanpa ada yang terlewat. Terima kasih Pak KS atas usul dan masukannya. Hal ini akan menjadi sangat berharga bagi kami untuk kemudian mempertahankan dan meningkatkan pola-pola kita ke depan. Ayat ini Bapak Ibu, garis bawahi tentang hal visi, misi, oga tujuan anu tadi ku Bapak dituangkeun, tos kasih mah pasadayana abdi pribadi Pak ngadukung, tapi dukungan penuhna panginten secara pamibahasa Pak KS mah aplikasina mana gitu kan, perlu diaplikasikan itu kan visi misi anu tos dituangkeun. Di garis bawahi ku abdi dina visi anu tadi tuangkeun ku Pak KS herang gandang terus agamis sareng ramah. Nah, ngeunaan masukan panginten agamis sareng ramah panginten jigahna we Pak KS upami misalkan tujuan eta tanapi visi eta selerusna bisa cepat oge bisa lambat, bisa cepatna painten secepatna painten bentukna di hal eta teh painten kurang jigana mapati tebih teuing tentang kolaborasi antawis painten beberapa pihak di antawisna orang tua nu tadi mau dibahas bentuk kesadaran bukan hanya ke kita gitu, kesadaran paling kedah muncul, kesadaran orang tua bahkan di budak teh disakolahkeun teh kita hayang soleh gitu kan gitu kan tujuan utamanya eta kan ya. mewujudkan gitu supaya ia penten tercapai penten sesuai penten visi misi yang didugikeun ku Pak KS itu. Mung penten kantun keberanian penten ayeuna mah penten ada melwaktos terus deui penten visi misi tiap-tiap kelas penten disanggakeun ka Pak KS. Nah ieu sesuai atanapi pasti penten misi sekolah teh ulah asal-asalan penten segera sesuai penten insyaallah penten kitu ngan yakin abdi penten guru sadayana tos maregang Pak KS hal visi misi sekolah gitu karena Pak KS di tahun 2024 ge tos penten ngadugikeun rupina sakitu Pak KS anu tiasa didugikeun ku abdi gitu kirang langkung nama punten digana sadacan di tutup mah penten siap ya. Hatur nuhun Pak Nya karena masukan anak tadi teh abdi menggarisbawahi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Abdul, satu poin utama ya tim TPPK dan juga kapasitas lain sebagai guru agama tentu saja menyoroti muncul bahasa Facebook itu menyoroti nilai agamis dan ramah. Kaitan dengan kolaborasi betul Pak tadi kolaborasi kita itu tidak hanya kita lakukan dalam konteks komunikasi, bahkan komunitas belajar pun seharusnya kita melibatkan orang tua. Orang tua terlibat gitu dalam proses belajar. Ketika kita berbicara komunitas belajar, otomatis yang disampaikan kan konteksnya tidak di luar daripada proses pembelajaran.
Artinya orang tua juga harus begitu mengetahui, paham bagaimana pola pembelajaran yang kita lakukan. Nah, jadi kita ke depan orientasinya itu Bapak dan Ibu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan di sini dan baik itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, maka kita harus selalu libatkan orang tua. Atau minimal perwakilan orang tuanya. Ya, makanya nanti saya sebegitu gregetnya ingin segera melaksanakan kegiatan rapat orang tua di perkelas T nanti supaya kita dapat 1, 2, 3 orang bisa mewakili di kelas tersebut agar kita bisa berkomunikasi kaitan dengan apa yang menjadi keluhan kita, rencana kita dan juga harapan-harapan kita ke depan seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini ke depan kita bisa terwujud, Bapak dan Ibu. Nanti kita targetkan minimal selepas PTS kita laporkan hasil PTS kita, anak-anak kita itu langsung ke orang tuanya masing-masing melalui kumpul di kelas. Ya seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak, Bapak dan Ibu yang hadir di sini, insya Allah acara dari awal sampai akhir sudah kita selesai dan mudah-mudahan kesimpulan dari acara ini mengandung makna atau tujuan yang memang sangat relevan dengan kurikulum yang kita tuangkan. Oke, visi misi sekolah yang kita tuangkan sudah kita simak sama-sama. Dan untuk mengakhiri acara ini, mari kita sama-sama membacakan hamdalah dilanjut dengan doa kifaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.